Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kepada adik-adik yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembelajaran bahasa Arab pada bab kedua, yaitu al-usrah wal bait, keluarga dan rumah. Kompetensi dasar yang akan adik-adik pelajari pada kesempatan ini adalah ada pada buku paket halaman 26, bisa dibuka, yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi kata dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema al-usrah wal bait, keluarga dan rumah. A'dha'ul usrah, anggota-anggota keluarga, ajza'ul bait, bagian-bagian dari rumah, yang melibatkan tidak tutur menanyakan hubungan keluarga dan menyatakan keinginan. Kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah menerapkan kaidah tentang bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal, dhamir munfasil maupun mutasil dalam menyusun teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema. Ya, berarti pada bab 2 ini apa yang harus adik-adik lakukan, adik-adik pahami adalah memahami kosakata yang ada pada bab keluarga dan rumah. Harus memahami bahasa Arabnya, anggota-anggota keluarga itu dalam bahasa Arab apa. Kemudian aktivitas yang dilakukan di rumah itu apa, serta bagian-bagian dari rumah itu apa. Itu satu. Yang kedua adalah memahami dhamir atau kata ganti. Kata ganti dia, mereka, saya, kamu, dan sebagainya. Itu juga nanti kita belajar menggunakan dhamir tersebut, menggunakan kosakata keluarga atau rumah. Kemudian maharoh yang akan kita kembangkan, kemahiran atau maharoh keahlian yang akan kita kembangkan pada kesempatan ini, setiap mapel itu punya 4 maharoh. 1, maharoh istima, kemampuan mendengarkan, qiraah, maharoh membaca, maharoh kitabah, kemampuan menulis, dan maharoh kalam, kemampuan berbicara. Kita lanjut pada halaman 28, al-istima, mendengarkan. Berarti ini bab tentang maharoh al-istima. Istami', dengarkanlah, wa karrir, dan ikuti. Al-mufradatu, kosakata wal ibaratu, dan ungkapan-ungkapan. Saya berhusnudon adik-adik di rumah ketika saya membacakan ikut mengulangi apa yang saya baca, ya. Al-abu, bapak. Al-ummu, ibu. Akhil kabiri, ini akhil kabiru. Akhil kabiru, saudara atau kakak laki-lakiku. Kakak laki-lakiku. Di sini ada dhamirku yang muncul setelah lafadz akhi. Jadi aslinya akhun itu punya makna saudara laki-laki, kemudian mendapatkan dhamir ya mutakallim, sehingga menjadi saudara laki-lakiku. Nah, kemudian saudara laki-lakiku ini disifati yang besar atau yang kecil. Konteks jadinya adalah yang tua atau yang muda, adik ataukah kakak. Disifati dengan al-kabir, oh kakak ternyata. Sehingga akhil kabiru, kakakku. Nah, kita ulang lagi.
Saudara laki-laki bahasa Arabnya apa? Akhun. Kemudian domirku bahasa Arabnya apa? Ya sukun. Kemudian tua bahasa Arabnya apa? Al-kabir. Ya. Al-kabir maknanya besar, tapi konteks dalam istilah berikut yang dimaksud adalah tua. Sehingga akhil kabir. Kemudian selanjutnya akhis saghiru. Saudaraku yang kecil. Maksudnya saudara laki-lakiku yang kecil di sini siapa? Adik laki-laki. Nah, kita bahas satu persatu. Akhun artinya apa? Saudara. Terus ada ya di sini, sukun artinya apa? Ku, jadi saudaraku. Nah, kemudian as-saghiru yang kecil atau yang muda. Berarti saudaraku yang muda. Saudaraku laki-laki yang muda, berarti adik laki-lakiku. Nah, di sini ya. Akhil kabir tadi adalah saudara laki-laki, kakakku, kakak laki-lakiku. Akhis sagir adalah adik laki-lakiku. Akhil kabir kakak laki-lakiku. Akhis sagir adik laki-lakiku. Selanjutnya ukhtil kabirah kakak perempuanku. Ukhtis saghirah adik perempuanku. Kenapa di sini menjadi perempuan? Karena ada tanda muannasah, tanda perempuan. Kemarin sudah kita bahas bahwa tanda perempuan itu bisa jadi ada tak marbutohnya. Ya, muslimun laki-laki, muslimatun berarti perempuan. Mukminun seorang mukmin laki-laki, mukminatun mukmin perempuan. Selain ada lafaz taknya, adakah yang lain Pak yang menunjukkan perempuan? Ada. Contohnya adalah Laila. Nah, itu kan tidak ada taknya. Tapi nama tersebut lazim digunakan untuk nama perempuan. Kemudian adakah yang lain? Ada. Zainab, mana perempuannya? Tak marbutahnya? Tidak ada, tapi dia perempuan. Dan banyak lagi. Adakah yang lain Pak untuk menunjukkan perempuan? Ada. Sesuatu yang kembar atau dua. Contohnya apa? Ardun, bumi. Dalam hal ini adalah ada bumi, ada bulan. Sehingga bumi disebut sebagai mu'annas. Ya, disebut sebagai isim yang mu'annas. Kemudian ada lagi khida'un, sepatu. Tidak ada tak marbutahnya, tapi dia perempuan. Kenapa? Karena dia berpasangan, sesuatu yang berpasangan. Bumi dan bulan, kemudian apa namanya? Itu apa? Sendal, na'lun itu juga perempuan. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan rubbatul baiti. Ibu rumah tangga. Kita lanjutkan syurfatun, teras. Bawabatun, pintu gerbang. Atau bakul ulwiyu, lantai atas. Atau bakul sufliyu, lantai bawah. Ghurfatul julusi, ruang tamu. Ini adalah istilah ya. Ghurfah itu kamar, al-julus dari kata duduk berarti ruang tamu. Ghurfatul naumi, kamar tidur. Ghurfatul maktabi, ruang kerja. Ghurfatul akli, ruang makan. Matbahun, dapur. Hammamun, kamar mandi.
atau toilet, ghurfatul mudzakarah ruang belajar, surun pagar, nafidatun jendela. Tadi adalah kata benda. Sekarang kata kerja. Kata benda dalam bahasa Arab disebut isim, sedangkan sekarang adalah kata kerja dalam bahasa Arab disebut fi'il. Yadhabu. Dia sedang pergi. Ajlisu. Saya sedang duduk. Akulu. Saya sedang makan. Kok tadi saya Pak pelakunya? Kok tadi dia? Karena dia berupa fi'il mudhari' yang awalnya diawali ya mudhari'ah, berarti pelakunya adalah orang ketiga yaitu dia, laki-laki. Kalau diawali alif itu hamzah ya, kalau diawali hamzah berarti pelakunya adalah saya. Ajlisu saya sedang duduk, akulu saya sedang makan. Aqra'u saya sedang membaca, aktubu saya sedang menulis, adrusu saya sedang belajar, astarihu saya sedang beristirahat. Ini kesemuanya contohnya kebetulan adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu menyatakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Anamu saya sedang tidur, atbahu saya sedang memasak, uraji'u saya sedang belajar, aktubu saya sedang menulis. Aina askunu, di mana kamu tinggal? Aqumu minan naumi, saya bangun tidur. Aghsilul malabisa, saya sedang mencuci baju-baju. Bajunya banyak ini ya, lebih dari satu. Amalul wajibatil manziliyati, saya sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Ya. Dari satu kosakata, dari beberapa kosakata atau satu tema ini pada halaman 28 kita dapat mengetahui banyak hal. Apa yang bisa kita pahami adalah satu, kita paham tentang mufrodat berupa kata benda berkaitan dengan keluarga dan rumah. Yang kedua, kita memahami tentang kata kerja sekarang atau fi'il mudhari'. Ada pergi, duduk, makan, tidur, bangun, memasak. Yang ketiga, kita memahami kata ganti. Paling tidak di sini kita bisa tahu bahwa kata ganti saya untuk benda. Ya. Kata ganti saya untuk benda itu diwakili dengan ya sukun. Kalau kata ganti saya untuk kata kerja itu diwakili dengan alif untuk fi'il mudhari'nya. Berbeda dengan kata benda. Jadi alif dan ya. Alif untuk fi'il mudhari' punya arti saya, ya punya untuk kata benda atau isim punya arti saya. Contohnya adalah akhi, saudaraku. Kemudian ajlisu, saya sedang duduk. Nah, di sini. Ini semuanya tadi domirnya adalah, kalau akhi itu disebut domir muttasil. Domir muttasil itu adalah domir yang bersambung dengan kata benda. Sedangkan yang tidak bersambung ada Pak, yang tidak bersambung. Iya ada yang pisah. Contohnya adalah ana. Artinya saya. Ana itu kalau dimunculkan bisa menjadi ana akhu Umar. Saya adalah saudaranya Umar. Kalau untuk kepemilikan kita harus menggunakan domir muttasil yang sambung, akhi, saudaraku.
Kalau untuk bukan kepemilikan, misalnya sebagai subjek, ya, sebagai subjek itu menggunakan dhamir yang pisah atau mutasil, ana, nahnu, ya. Sedangkan yang ada pada fi'il mudhari' tersebut bisa menunjukkan arti bahwa pelakunya adalah saya, contohnya adalah ajlisu, pelakunya adalah dia, contohnya adalah yadhabu, diawali dengan ya. Alif dan ya tersebut bukan dhamir, tetapi disebut huruf mudhari'ah. Ya. Apa itu huruf mudhari'ah? Adalah huruf yang ada pada fi'il mudhari' di awal fi'il mudhari'. Dengan huruf tersebut kita bisa mengetahui siapakah pelakunya. Berarti dia bukan dhamir, tapi dia huruf mudhari'ah gitu. Nah, kalau lafaz ajlisu itu kan saya sedang duduk. Kalau kita ganti menjadi dia sedang duduk, bisa. Bisa menjadi yajlisu. Ya. Jadi lafaz ajlisu di sini karena dia menggunakan alif, huruf mudhari'ahnya adalah alif, maka kita ketahui bahwa domirnya adalah domir dia. Domir dia itu dalam bahasa Arabnya adalah huwa. Jadi kalau kita buat kalimat sempurna adalah huwa yajlisu. Lafaz yajlisu di sini kalau kita buat sempurna jadi huwa yajlisu. Sedangkan lafaz ajlisu atau akulu, nah, di sini adalah kalau kita buat lengkap, versi lengkapnya ana akulu. Ana, kalimat sempurnanya adalah ana akulu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Silakan dipelajari. Saya ingin setelah penjelasan ini kalian saling berdiskusi. Nah, nanti akan saya lihat diskusi, aktif membuat diskusi dalam forum komentar, dan saya minta setiap anak yang berdiskusi, entah bertanya, entah menjawab pertanyaan temannya, ya, tolong di depannya dicantumkan nomor absen dan nama agar saya bisa mengisi lembar penilaian tentang keaktifan siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.